Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pemirsa Sangaji TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Siraman Rohani Agama Islam, di mana ini adalah sebuah acara berkat kerjasama Sangaji TV dengan pimpinan wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga dengan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan limpahan kesehatan, keberkahan, keridhaan untuk mengiringi setiap perjalanan hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Sangaji TV yang budiman, ada beberapa sosok ibu hebat yang kisahnya disinggung di dalam Al-Quran. Beberapa ibu hebat tersebut diantaranya yaitu yang pertama adalah Sayyidah Hawa. Yang kedua Sayyidah Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim. Yang ketiga Sayyidah Hajar alaihissalam. Kemudian ibu Nabi Musa. Kemudian istri Imran atau ibunya Sayyidah Maryam. Kemudian selanjutnya adalah istri Nabi Zakaria, dan yang terakhir adalah Sayyidah Maryam. Beberapa figur ibu ini menorehkan sejarah perjuangannya masing-masing sampai kemudian kisahnya diangkat oleh Al-Quran. Dan saat ini sesuai dengan momennya, saya akan mengangkat salah seorang di antara mereka, yaitu kisah dari Sayyidah Hajar alaihissalam. Mengapa saya memilih beliau? Karena menurut saya ini adalah saat atau momen yang pas untuk kemudian mempelajari kisah-kisah perjuangan beliau. Saat ini kita sedang berada pada bulan Dzulhijjah. Salah satu bulan yang diagungkan di dalam Islam. Sebagaimana namanya, Dzulhijjah itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah Dzu dan yang kedua adalah Al-Hijjah. Dzu itu artinya pemilik, Al-Hijjah itu artinya haji. Pemilik haji, maksudnya adalah bulan haji. Bulan di mana di dalam bulan Dzulhijjah ini kaum muslimin berbondong-bondong untuk pergi ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji di sana. Ibadah haji dan umrah itu berbeda ya. Ibadah haji itu adalah ibadah yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang menuju ke Baitullah untuk melaksanakan rangkaian-rangkaian ritual dalam ibadah haji, melaksanakan melaksanakan seluruh rukun-rukun haji dan waktunya ditentukan. Dan puncaknya ada pada tanggal 8 sampai 12 Dzulhijjah. Sedangkan umrah itu adalah dia berziarah ke Baitullah untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan seorang muslim. Dan waktu untuk menjalankan umrah ini tidak tertentu, sebagaimana haji. Jadi bebas kapanpun bisa melaksanakan umrah. Pemirsa Sangaji TV rahimakumullah. Dalam rukun Islam, haji itu merupakan rukun kelima. Dia adalah rukun Islam pamungkas, di mana haji ini merupakan penyempurna untuk keislaman seorang muslim. Haji merupakan ibadah yang paling dirindukan oleh umat Islam di seluruh dunia. Setiap tahunnya jutaan kaum muslimin berbondong-bondong dan bersemangat sekali untuk pergi ke Mekah Al-Mukarramah untuk menjalankan ibadah haji. Sejatinya haji yang merupakan rangkaian ibadah yang dimulai dari tawaf, sa'i, kemudian mabit di Muzdalifah, melempar jumrah, mabit di Mina, berada wukuf di Arafah. Itu merupakan sebuah napak tilas dari perjalanan bagaimana kita bisa mengambil ibrah dari perjalanan hidup
sebuah keluarga kecil yang mulia, yaitu keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan ibunda Hajar alaihissalam dan putri dan putranya yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Karenanya ibadah haji itu membutuhkan kekuatan fisik atau amalan fisik, karena memang ibadah haji itu mendatangi tempat-tempat. Banyak tempat-tempat yang akan dikunjungi nanti ketika haji. Di antaranya adalah Ka'bah. Kemudian ada Mas'ah. Mas'ah itu adalah tempat sa'i. Kemudian adalah Padang Arafah, Muzdalifah, Mina, dan itu tidak mudah sekali untuk melakukannya. Butuh kekuatan fisik yang baik untuk bisa menjalankan dengan sempurna. Pemirsa Sang Haji TV yang berbahagia, tema yang akan saya angkat pada saat ini adalah meneladani Sayyidah Hajar alaihissalam. Beliau adalah ibunda dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Beliau adalah seorang perempuan yang tangguh. Dan dari kisah beliaulah kemudian lahirlah ritual namanya sa'i, melempar jumrah. Dan dari kisah beliaulah kemudian juga muncul air Zam-Zam dari padang tandus yang kemudian sampai sekarang tak pernah surut. Tidak banyak perempuan yang diangkat kisahnya, bahkan dijadikan atau bahkan diabadikan dalam ritual keagamaan di tengah-tengah budaya patriarki yang sangat ketat pada saat itu. Jadi sosok Ibunda Hajar ini atau Sayyidah Hajar ini adalah sosok yang luar biasa, yang memang benar-benar kita sebagai manusia, khususnya kita sebagai perempuan, benar-benar harus bisa meneladani beliau. Karena di balik kisah perjuangannya itu terdapat banyak sekali pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Jadi mari kita kemudian mengenal siapakah sebenarnya Sayyidah Hajar alaihissalam ini. Kalau dari tadi saya bilang, saya menyebutkan beliau dengan kata Sayyidah gitu ya, Sayyidah Hajar. Sebenarnya Sayyidah ini apa ya? Sayyidah ini adalah bentuk mu'annas yang muzakarnya adalah Sayyid. Jadi mu'annas itu adalah bentuk feminin ya. Bentuk feminin dalam bahasa Arab, Sayyid itu bentuk maskulinnya dalam bahasa Arab. Keduanya berarti tuan. Nah, kemudian Sayyidah atau Sayyidati. Sayyidati itu adalah berarti tuanku. Di Indonesia ini kita jarang sekali mendengar orang menggunakan kata Sayyidah. Sayyidah Hajar, Sayyidah Sarah, Sayyidah Hawa, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah, itu jarang sekali. Mereka lebih banyak menggunakan Siti. Siti itu diambil dari kependekan dari Sayyidati. Jadi Siti itu Sayyidati yang berarti tuanku. Tuanku Hajar, tuanku Khadijah, tuanku Aisyah, Siti. Sayyidah Hajar adalah istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau merupakan ibunda dari Ismail alaihissalam yang nantinya kemudian dari garis keturunan Nabiullah Ismail lahirlah Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Hajar itu dari mana berasalnya ya? Beliau dari Mesir. Beliau dari Mesir. Konon katanya beliau adalah seorang budak yang dihadiahkan oleh penguasa Mesir pada saat itu kepada Sayyidah Sarah. Karena penguasa Mesir pada saat itu tidak berhasil atau digagalkan oleh Allah tepatnya ketika penguasa Mesir itu hendak berbuat tidak baik kepada Sayyidah Sarah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Sayyidah Hajar ini beliau adalah budak, tapi budak dari tawanan. Karena sejatinya beliau adalah putri dari seorang raja, di mana raja tersebut kemudian kalah perang dan putrinya kemudian menjadi tawanan. Dan tawanan tersebut kemudian berstatus budak dan dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Sayyidah Sarah. Singkat cerita kemudian Sayyidah Hajar itu ikut Sayyidah Sarah pulang, dan dan beberapa waktu kemudian Sayyidah Sarah yang menyadari bahwasanya dirinya sudah uzur, sudah
sudah berumur, tetapi sampai waktu itu beliau belum juga kunjung hamil. Akhirnya Sayyidah Sarah dengan tulus meminta Nabiullah Ibrahim untuk memperistri Sayyidah Hajar alaihassalam. Setelah pernikahan tersebut, tidak lama kemudian Sayyidah Hajar itu hamil dan kemudian melahirkan seorang putra bernama Nabiullah Ismail alaihissalam. Pemirsa Sangaji TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tentang Sayyidah Hajar ini sangat masyhur sekali di kalangan umat Islam. Tidak semata karena beliau ini adalah istri dari Abul Anbiya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tidak pula semata karena beliau ini adalah ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam, tetapi karena perjalanan hidup beliau ini syarat dengan ibrah yang sangat sekali bisa kita teladani. Beliau adalah figur istri dan ibu yang sangat menginspirasi. Setidaknya ketika kita perempuan-perempuan lainnya yang ada di sini itu sedang dalam keadaan kesusahan, sedang dalam keadaan kesedihan, kita bisa membaca kembali kisah-kisah perjalanan dari Sayyidah Hajar. Untuk apa? Untuk kemudian membandingkan dengan beliau bahwasanya Masya Allah, perjalanan hidup Sayyidah Hajar begitu kerasnya, begitu sulitnya, tetapi beliau bisa bangkit. Nah, ini bisa memotivasi kita sekalian untuk bangkit kembali dari segala keterpurukan. Setiap tahunnya, ketika kita memasuki bulan Dzulhijjah, kisah tentang Sayyidah Hajar ini selalu terulang dan diulang tanpa adanya kebosanan. Al-Quran memang tidak secara eksplisit menyebutkan tentang nama dari Sayyidah Hajar. Tetapi kisah-kisah beliau yang termaktub di dalam Al-Quran bisa kita pelajari dari beberapa ayat-ayat yang menjelaskan atau ayat-ayat yang menarasikan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Di antara ayat-ayat tersebut yaitu yang pertama adalah Quran surah Ibrahim ayat 37. Yang kedua adalah Al-Baqarah ayat 158 dan yang ketiga adalah surah As-Saffat ayat 102. Pemirsa Sangaji TV yang berbahagia, mari kita kaji satu persatu ayat-ayat di atas. Yang pertama adalah Quran surat Ibrahim ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Yang artinya adalah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, dan itu berada di sisi rumahmu, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan anugerahilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ayat tersebut merupakan salah satu doa daripada doa-doa Nabi Ibrahim yang dimulai dari ayat 35 atau ayat sebelumnya. Tetapi ayat Rabbana inni askantu min dzurriyyati ini yang paling pas menjelaskan tentang atau yang paling pas berdekatan dengan kisah Sayyidah Hajar alaihissalam. Di situ dijelaskan bahwasanya Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya. Di situ diceritakan bahwasanya Nabi Ibrahim meninggalkan Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail di padang yang sangat tandus, di lembah yang tidak ada pepohonan sama sekali. Ghairi dzi zar'in, tidak ada tanaman.
Jika tidak ada tanaman, maka tidak ada sumber air di situ. Sedangkan sumber air adalah sumber makanan. Maka pada saat Nabi Ibrahim kemudian meninggalkan Sayyidah Sarah pada saat itu, ada dialog yang kemudian dikutip oleh Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya. Pada saat itu ketika Nabi Ibrahim menaiki tunggangannya kembali, Sayyidah Sarah bertanya, "Ila man takilna?" Kepada siapa kita berserah diri? Nabi Ibrahim simpel menjawab, "Ilallah," kepada Allah. Hanya sebuah kata sederhana, tidak pakai panjang-panjang, tapi itu sudah padat sekali maknanya. Dan tanpa tawar-menawar, Sayyidah Hajar kemudian menjawab, "Idzan lan yudayyi'ana." Jika demikian, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Subhanallah. Itu adalah sifat atau sikap tawakal dan keikhlasan yang luar biasa terhadap ketentuan Allah pada Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail pada saat itu. Tidak mungkin Sayyidah Hajar tidak mempunyai sifat keikhlasan yang tinggi. Ketika kemudian kita melihat pada saat itu Sayyidah Hajar hanya ditinggalkan dengan beberapa berbekalan seadanya, dan kemudian dengan anak kecil yang masih bayi yang dikatakan pada waktu itu Nabi Ismail sedang menyusui di sebuah padang yang sangat tandus. Tidak mungkin jika tanpa adanya sikap rasa tawakal kepada Allah yang tinggi pula. Al-Quran memang kemudian tidak detail menceritakan ya bagaimana kemudian kehidupan Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail di padang tandus tersebut. Tetapi kemudian diceritakan kembali suatu ketika Nabi Ismail kecil itu kemudian kehausan dikarenakan perbekalan memang sudah habis. Tidak ada setetes air pun pada saat itu. Sayyidah Hajar yang pada saat itu melihat keadaan daripada Nabi Ismail kecil, tentu saja tidak tega. Seorang ibu pasti akan berusaha sampai tetes darah penghabisan agar anaknya bisa tetap bertahan hidup. Oleh karena itu Sayyidah Hajar berlari-lari mencari kesana kemari di mana dia bisa menemukan minimal air setetes untuk bisa diberikan kepada Nabi Ismail. Siti Hajar berlari dari bukit yang namanya Bukit Sofa, kemudian ke Bukit Marwah, kembali lagi ke Sofa, kemudian pergi lagi ke Marwah sampai berulang 7 kali tanpa henti. Mungkin berhenti pun ya wajar ya, hanya sebentar. Tetapi dikatakan di situ bahwasanya beliau gigih sekali sampai 7 kali itu. Tetapi beliau tak kunjung menemukan mata air. Di tengah kecemasan, di tengah beliau dalam keadaan yang takut dengan keadaan yang seperti itu, ternyata Allah memberikan sebuah keajaiban yang luar biasa. Ketika Nabi Ismail kecil menghentak-hentakkan kakinya, muncullah di ujung kaki tersebut ada mata air. Mata air yang kemudian sampai saat ini disebut sebagai mata air Zam-Zam, yang sumbernya sampai saat ini pun tidak pernah surut. Bahkan meskipun orang sedunia sejak zaman Nabi Ibrahim dahulu kala sampai saat ini meminumnya, tidak pernah habis. Usaha pencarian air oleh Sayyidah Hajar dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah tersebut diabadikan di dalam sebuah salah satu rukun daripada haji yang disebut sebagai sa'i. Dan bacaan di dalam sa'i itu kemudian termaktub di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 158. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya.
Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Pemirsa Sangaja TV yang berbahagia, salah satu hal yang menarik dalam pemilihan tokoh perempuan dalam kisah Sa'i ini, yaitu dalam konteks cerita Sayyidah Hajar adalah sosok perempuan dengan beban ganda, di mana pada saat itu Sayyidah Hajar menjadi single parent, tidak ada suami di sampingnya, hanya ada anak kecil dan tidak ada seorang pun yang menemaninya di padang pasir tersebut. Bahkan Sayyidah Hajar itu melaksanakan beban ganda tersebut tanpa adanya orang lain yang bisa membantunya, benar-benar sendiri. Bahkan Sayyidah Hajar digambarkan sebagai perempuan berstatus rendah karena beliau pada awalnya seperti saya ceritakan tadi, beliau adalah hamba sahaya atau budak. Namun ketabahan Sayyidah Hajar menjalani hidup menunjukkan bahwa beliau adalah perempuan yang luar biasa. Beliau adalah perempuan yang bertanggung jawab. Beliau perempuan yang penuh cinta terhadap anaknya. Beliau meskipun seorang diri mengembara di tengah-tengah padang tandus yang antah berantah. Beliau mampu menahan sakit, beliau mampu menahan rasa cemas, beliau mampu menahan gelisah. Beliau tetap menjadi pelindung bagi anaknya. Luar biasa sekali. Meskipun beliau itu tak berkelas, meskipun beliau juga sangat terbatas daya dan kekuatannya, tapi beliau tetap berusaha untuk berdiri dan menjadi pelindung bagi semata wayangnya Nabi Ismail alaihissalam. Penggambaran air Zam-Zam tadi itu adalah air merupakan sumber kehidupan. Di situ kemudian menggambarkan bahwasanya Sayyidah Hajar itu tidak lelah dan tidak berputus asa dalam memberikan penghidupan kepada anaknya. Ayat yang terakhir adalah Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Artinya, ketika anak itu sampai pada umur yang ia sanggup bekerja bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tidak diceritakan secara detail dalam Al-Quran tentang lanjutan kisah Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail setelah peristiwa Zam-Zam tersebut. Tetapi kemudian diceritakan ketika Nabi Ismail mulai beranjak dewasa. Dan kemudian Nabi Ibrahim mendatanginya dengan sebuah perintah dari Allah, yaitu perintah untuk penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Yang perlu kita amati di sini adalah bagaimana Nabi Ismail ketika menjawab pertanyaan atau kesanggupan yang dilontarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu dewasanya anak umur segitu, anak umur sekitar 14 tahun. Dia diceritakan bahwasanya Nabi Ismail itu berusia sekitar hulam. Mungkin saat ini adalah teenager ya. Adalah anak teens, anak-anak remaja umur 14 tahun. Umumnya anak umur 14 tahun itu adalah anak yang penuh emosi. Anak yang kemudian masih labil bisa jadi. Tetapi jawaban dari Nabi Ismail alaihissalam pada waktu itu tidak sama sekali menggambarkan tentang sosok remaja yang labil. Tetapi bahkan sosok remaja yang sangat dewasa. Padahal yang kita tahu, sepanjang hidup Nabi Ismail itu fatherless, bisa dikatakan fatherless ya. Karena sejak kecil tidak ada bimbingan secara terus-menerus Nabi Ibrahim di situ. Tidak ada kader Nabi Ibrahim di situ. Beliau hanya tinggal dengan Sayyidah Hajar. Lalu kemudian dari mana
Nabi Ismail kemudian memperoleh ilmu tentang keikhlasan, ilmu tentang ketaatan kepada Allah, hingga beliau bisa menjawab dan sanggup melaksanakan perintah Allah dengan sedemikian rupa. Tentu saja dari ibu beliau, yaitu Sayyidah Hajar alaihissalam. Begitulah perjuangan Siti Hajar. Mulai dari mengandung Nabi Ismail, merawat dan membesarkannya, kisah perjuangannya mungkin tidak banyak dikisahkan secara detail di dalam kisah-kisah yang lama ya, tapi memang dikisahkan kisahnya masyhur di kalangan Arab. Kisahnya memang mungkin agak di bawah sedikit daripada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tetapi bukan berarti kisah beliau itu dilupakan. Ibu juga butuh penghormatan, tapi tidak berarti ia bisa seenaknya diperlakukan. Ibunda Hajar yang luar biasa, menjadi istri yang taat kepada suami, menjadi hamba yang taat kepada Rabb-nya, dan menjadi ibunda yang bisa diunggulkan oleh anaknya. Pemirsa Sangaji TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari apa yang saya paparkan tadi bisa kita tarik beberapa ibrah atau beberapa pelajaran. Yang pertama adalah tentang kesabaran dan ketabahan. Tentang kesabaran dan ketabahan Ibunda Hajar menghadapi atau menjalani kehidupannya dengan segala keterbatasan. Yang kedua tentunya adalah keikhlasan dan ketaatannya yang luar biasa terhadap segala perintah Allah. Yang ketiga, kepercayaan dan ketakwaan, bahwasanya Allah itu adalah maha berkehendak. Allah juga maha berkuasa. Allah juga maha kaya. Maka ketika Allah memerintahkan, maka Allah juga maha mencukupkan. Yang keempat adalah keteladanan bagi orang tua, bahwasanya Ibunda Hajar alaihissalam sebagai orang tua mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, dan itu menjadi pelajaran nilai lebih bagi kita sekalian, bagaimana kita pun juga meneladani beliau dengan mendidik anak-anak kita dengan ketakwaan, ketaatan, keikhlasan, ketabahan sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam. Pemirsa Sangaji TV yang berbahagia, sekian apa yang bisa saya paparkan. Semoga kita dapat meneladani Sayyidah Hajar dengan sebaik-baiknya dan dengan maksimal. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.